Dalam hidup, kita sering diajarkan untuk mengambil kendali, merancang rencana yang matang, dan memastikan semua berjalan sesuai harapan. Namun, justru dalam momen-momen keputusasaan, kita mulai menyadari ada kekuatan lain yang bekerja, sesuatu yang lebih besar dari kita, yang tak selalu bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Inilah paradoks kepercayaan pada alam semesta. Semakin kita mencoba mengendalikan segalanya, semakin kita kehilangan kedamaian. Namun ketika kita berani menyerahkannya, justru keajaiban muncul perlahan. Kepercayaan pada semesta bukan sekadar konsep spiritual yang mengawang di langit. Ia adalah warisan batin yang telah menuntun manusia lintas zaman. Para pelaut kuno membaca bintang, bukan karena mereka tahu pasti apa yang akan terjadi, tapi karena mereka percaya pada pola alam. Petani menanam benih tanpa jaminan panen, tapi tetap melakukannya, karena mereka percaya pada musim dan kesuburan bumi. Kepercayaan bukanlah mimpi kosong, tapi respons terhadap pola kebijaksanaan yang telah terbukti menghidupi dan mengarahkan kita. Saat kita berusaha mengatur setiap detail kehidupan, kita membawa beban yang terlalu berat untuk satu jiwa. Pikiran terjebak dalam skenario bagaimana jika, dan ketakutan tumbuh dari bayang-bayang kemungkinan yang tak berujung. Kita lupa bahwa tidak semua hal harus dipegang erat, beberapa justru perlu dibiarkan mengalir. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, hidup juga punya cara menyeimbangkan. Menolak arus justru melelahkan. Kadang, kekuatan sejati lahir dari keberanian untuk melepaskan. Saat kita berhenti bersikeras pada satu jalan, dunia mulai membuka pintu-pintu yang sebelumnya tak terlihat. Dalam keterbukaan itu, muncul kejutan, pertemuan yang tak direncanakan, ide yang lahir dalam keheningan, atau jalan keluar yang muncul ketika kita tak lagi mencarinya. Alam semesta bekerja dengan cara yang misterius, namun selalu konsisten bagi mereka yang mau percaya. Solusi terbaik kadang datang bukan dari strategi, tapi dari kesiapan hati untuk menerima apapun yang datang. Dan disinilah keajaiban terjadi. Di tengah ketidakpastian, di antara logika dan misteri, kita mulai merasakan bahwa hidup bukan tentang mengendalikan arah angin, tapi tentang mengatur layar dengan bijak. Kepercayaan pada alam semesta bukan bentuk pasrah tanpa usaha, tapi seni menari dengan ritme yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sebuah tarian antara rencana dan penerimaan, antara niat dan kebijaksanaan yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Kita hidup dalam budaya yang memuja kendali. Semakin kita bisa mengendalikan, semakin kita dianggap kuat, cerdas, dan berdaya. Namun, ada kekuatan lain yang sering disalahpahami, yaitu kekuatan untuk melepaskan sebagian kendali. Bukan sebagai bentuk kelemahan, tapi sebagai ruang bagi kebijaksanaan lain untuk masuk. Seperti tangan yang terbuka menerima lebih banyak daripada yang menggenggam erat, begitu pula jiwa yang memberi tempat pada aliran kehidupan yang lebih luas. Dalam banyak hal, kita bukan satu-satunya yang menavigasi dunia ini. Ada orang lain, ada semesta, ada arus tak kasat mata yang juga bekerja. Melepaskan sebagian kendali berarti kita mengakui bahwa kita bukan pusat dari segala solusi. Kita membuka diri terhadap masukan, ide, dan intuisi yang datang dari luar diri. Kebijaksanaan kolektif tak pernah tumbuh dari dominasi satu suara, melainkan dari harmoni berbagai perspektif. Ketika kita berhenti merasa harus menjadi pengendali tunggal, kita justru menemukan jawaban yang lebih dalam dan luas. Dalam dunia kerja maupun kehidupan pribadi, banyak orang terjebak dalam anggapan bahwa jika ingin sesuatu dilakukan dengan benar, kita harus melakukannya sendiri. Tapi kenyataannya, delegasi bukan hanya soal meringankan beban, itu adalah bentuk kepercayaan. Saat kita mempercayakan sesuatu pada orang lain, kita juga sedang menanam benih kreativitas dan tanggung jawab. Mereka yang diberi kepercayaan seringkali tumbuh melampaui ekspektasi. Dan kita pun belajar bahwa membagi kendali bisa memperluas hasil, bukan mempersempitnya. Lihatlah alam, tidak ada satu elemen yang berkuasa penuh. Air mengalir karena gravitasi, pohon tumbuh karena sinar matahari dan tanah,
burung terbang karena angin memberi ruang. Semua saling bekerja sama, saling percaya. Inilah cermin dari demokrasi yang sejati. Bukan soal suara mayoritas saja, tapi tentang sinergi yang menghormati setiap bagian. Dalam sistem seperti ini, kendali bukan dihilangkan, tapi dibagi dengan bijak. Setiap unsur diberi ruang untuk bersuara, berkontribusi, dan bergerak. Dan dari sini, kita mulai memahami, kekuatan sejati bukanlah dominasi, tapi kemampuan untuk mengundang kekuatan lain ikut bergerak bersama. Menyerahkan sebagian kendali bukan berarti kehilangan arah, melainkan memberi arah itu kesempatan untuk diperluas, diperkaya, dan dibentuk oleh lebih dari satu tangan. Dalam kerja sama seperti ini, hidup menjadi simfoni, bukan solo yang keras kepala. Seringkali kita menanti tanda-tanda besar untuk percaya, keajaiban dramatis, perubahan drastis, momen yang membalikkan hidup. Tapi sesungguhnya, iman tidak tumbuh dari guncangan besar, melainkan dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Kepercayaan sejati lahir bukan dari hal luar biasa, melainkan dari keberanian untuk mempercayai yang biasa. Saat kita mulai memperhatikan hal-hal kecil dalam hidup, kita sedang membangun fondasi bagi iman yang lebih dalam, lebih kokoh, dan lebih meresap. Alam memiliki ritmenya sendiri. Matahari terbit tanpa perintah, angin bertiup tanpa dikendalikan, jantung berdetak tanpa diminta. Semua terjadi dalam harmoni yang nyaris tak terlihat, namun sangat bisa dirasakan. Ketika kita memilih untuk percaya bahwa hidup pun memiliki irama yang serupa, kita mulai merasakan keajaiban dalam keseharian. Tidak semua hal harus didorong, didesak, atau dipaksa. Kadang yang dibutuhkan hanyalah menyesuaikan langkah dengan irama yang telah tersedia. Dalam kepercayaan itu, muncul ketenangan. Dan dalam ketenangan itu, muncul keajaiban. Tubuh kita tahu bagaimana menyembuhkan luka tanpa disuruh. Alam tahu kapan hujan harus turun dan kapan musim berganti. Bahkan alam bawah sadar kita seringkali mengarahkan kita ke arah yang tepat, jauh sebelum kita menyadarinya secara sadar. Ini bukan kebetulan, ini adalah pengingat bahwa ada sistem kebijaksanaan yang bekerja dalam diam. Saat kita belajar mempercayai mekanisme ini, kita tidak lagi merasa harus selalu tahu. Kita mulai merasa aman dalam ketidaktahuan, karena tahu bahwa sesuatu yang lebih dalam sedang menuntun. Kepercayaan besar tidak pernah lahir dalam sekejap. Ia dibangun dari kebiasaan mempercayai hal-hal kecil setiap hari, mempercayai bahwa pagi akan datang, bahwa langkah kaki akan sampai, bahwa kata yang tulus akan diterima. Tindakan-tindakan kecil ini adalah latihan kepercayaan. Dan dari sinilah keberanian muncul. Semakin sering kita percaya dalam hal-hal kecil, semakin kuat fondasi untuk melompat saat dibutuhkan, melompat ke keputusan besar, ke arah tak dikenal, ke ruang yang belum pernah dijelajahi. Iman bukanlah sesuatu yang kita cari di luar sana. Ia tumbuh di dalam, perlahan, dalam momen-momen sepele yang kita isi dengan kepercayaan. Dan pada akhirnya, iman yang besar tak lebih dari kumpulan kepercayaan kecil yang dipelihara dengan cinta, keberanian, dan kesadaran. Hidup tak pernah datang dengan peta yang lengkap. Kita berjalan di atas jembatan yang dibangun seiring langkah, dikelilingi oleh pertanyaan yang tak selalu punya jawaban pasti. Ketidakpastian adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan manusia. Namun, alih-alih menjadi musuh, ia bisa menjadi guru yang membawa kita lebih dekat pada kekuatan batin yang sering kita abaikan, intuisi. Kita sering percaya bahwa jika kita tahu segalanya, kita bisa memilih dengan tepat. Tapi kenyataannya, rasa takut kerap muncul bukan karena kita tidak tahu, melainkan karena kita terlalu ingin tahu segalanya sebelum bergerak. Keinginan untuk mengendalikan semua variabel justru menciptakan beban, membuat kita lumpuh oleh kemungkinan, ragu oleh bayangan yang belum tentu nyata. Padahal, tidak semua keputusan menuntut kepastian. Terkadang, keputusan terbaik muncul saat kita berani melangkah di tengah kabut, bukan menunggu langit benar-benar cerah. Banyak yang mengira intuisi adalah suara impulsif, liar,
dan tidak bisa dipercaya. Tapi sesungguhnya, intuisi adalah kebijaksanaan tersembunyi yang lahir dari pengalaman, pengamatan, dan keheningan. Ia adalah bisikan halus dari diri yang lebih dalam, yang tahu tanpa harus menjelaskan. Dalam ketenangan, intuisi berbicara. Dalam keheningan, ia menyampaikan arah. Dan saat kita berhenti mencari logika yang sempurna, kita mulai mendengar pesan-pesannya yang lembut namun tajam. Intuisi bukanlah bukti yang keras, tapi ia adalah kejelasan yang lembut. Di antara rencana yang rapi dan strategi yang rinci, terkadang muncul momen-momen spontan, tindakan yang muncul tanpa dipikir panjang, tapi terasa benar. Spontanitas bukanlah kecerobohan, melainkan momen ketika kita selaras dengan arus. Saat pikiran berhenti mencoba mengatur, tubuh dan jiwa mulai bergerak bersama. Disinilah kebijaksanaan yang tak terduga muncul, dalam tawa yang tulus, langkah yang tak direncanakan, keputusan yang diambil dengan keyakinan yang sulit dijelaskan. Ketidakpastian tak harus dihindari, ia adalah pintu menuju keberanian, dan di balik pintu itu, intuisi berdiri sebagai penuntun setia, tidak memaksa, tidak membingungkan, tapi mengarahkan dengan lembut. Saat kita belajar hidup bersama ketidakpastian, kita menemukan bahwa kita tak perlu tahu semuanya untuk tetap melangkah. Yang kita butuhkan hanyalah kepercayaan pada arah yang dirasakan, meski tak selalu terlihat. Alam tidak tergesa-gesa, namun segalanya tercapai. Ia tidak memaksa, tapi tak pernah gagal tumbuh. Dari aliran sungai yang mencari jalannya sendiri hingga pohon yang menjangkau cahaya dengan sabar, alam menunjukkan kepada kita bahwa transformasi sejati tidak lahir dari paksaan, melainkan dari penyerahan yang aktif. Penyerahan bukan berarti pasrah, ia adalah bentuk kerja sama dengan kekuatan yang lebih besar, dengan ritme dan logika semesta yang tidak selalu bisa dijelaskan, namun dapat dirasakan. Lihatlah bagaimana air memberi ruang bagi batu, bagaimana angin tidak memaksa tetapi tetap menggerakkan awan, tidak ada kompetisi brutal, tidak ada perebutan dominasi, ada kepercayaan alami antara elemen-elemen yang membentuk dunia. Mereka tidak berusaha saling mengalahkan, melainkan saling melengkapi. Alam mengajarkan kita bahwa harmoni bukan sekadar hasil, tetapi proses yang dijalani melalui saling percaya. Ketika manusia mencoba meniru ini, dengan lebih mendengarkan, menyesuaikan, dan mempercayai aliran, hidup pun menjadi lebih selaras. Banyak yang berpikir bahwa evolusi adalah perjuangan untuk bertahan yang keras dan penuh persaingan. Tapi sesungguhnya, spesies yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling bisa beradaptasi, yang terbuka terhadap perubahan, yang mampu berkolaborasi dengan lingkungan dan makhluk lain. Evolusi adalah bukti bahwa pertumbuhan terjadi saat kita menyesuaikan diri, bukan memaksakan diri. Dalam hidup pun demikian. Saat kita berhenti memaksakan segala hal berjalan sesuai kehendak pribadi dan mulai membuka diri terhadap yang berbeda, kita memberi ruang bagi pertumbuhan yang lebih sehat dan bermakna. Ekosistem bekerja karena kepercayaan yang tak terucapkan. Pohon memberi oksigen, hewan menyebarkan benih, jamur mengurai tanah. Setiap elemen menjalankan perannya tanpa harus mengendalikan yang lain. Di balik itu, ada struktur tak terlihat yang hanya bisa bekerja saat ada saling percaya. Demikian pula dalam kehidupan manusia, hubungan, komunitas, bahkan organisasi akan bertahan dan berkembang bukan karena pengawasan yang ketat, tapi karena rasa saling percaya yang tumbuh dari kehadiran dan integritas. Alam tidak pernah takut untuk berubah, karena ia tahu bahwa perubahan adalah bagian dari hidup. Penyerahan bukan berarti hilangnya kekuatan, melainkan penggunaan kekuatan secara cerdas, dengan mengalir bersama arah yang lebih besar, bukan melawannya. Jika kita cukup diam dan cukup jujur, kita akan menyadari bahwa jiwa kita pun, pada dasarnya, ingin hidup seperti alam, mengalir, tumbuh, dan percaya. Di balik pencarian manusia akan makna, ada satu kebenaran yang terus membayang, namun sering dihindari. Kita tidak tahu segalanya. Kita hidup di tengah misteri yang luas,
dikelilingi oleh hal-hal yang tak dapat dijelaskan dengan logika semata. Namun justru di sanalah akar dari spiritualitas sejati tumbuh, bukan dari keinginan untuk menguasai segala pengetahuan, tetapi dari keberanian untuk diam dan berkata, "Aku tidak tahu." Dalam banyak tradisi kuno, misteri bukan dianggap sebagai kekurangan, melainkan sebagai jendela menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Gunung suci tidak harus dijelaskan secara ilmiah untuk dihormati. Doa tidak perlu dijawab secara verbal untuk menjadi bermakna. Misteri bukan teka-teki yang harus diselesaikan, melainkan ruang keheningan yang mengajak kita masuk lebih dalam, melampaui batas logika. Ketika kita berhenti menginterogasi hidup dan mulai mendengarkannya, kita mulai mengerti bahwa tidak semua hal harus dijawab, sebagian hanya perlu dihormati. Kebijaksanaan bukan terletak pada jumlah informasi yang kita miliki, tetapi pada kedalaman kesadaran akan keterbatasan diri. Saat seseorang dengan jujur berkata, "Aku tidak tahu," sebenarnya ia sedang membuka ruang bagi kemungkinan baru, bagi perspektif yang lebih luas untuk masuk. Pernyataan itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan batin, karena hanya orang yang rendah hati yang berani mengakuinya. Dan dari pengakuan itulah muncul pembelajaran yang sejati. Ketidaktahuan yang diakui adalah awal dari pengertian yang murni. Banyak orang takut akan kekosongan, dalam pikiran, dalam hidup, dalam makna. Tapi dalam spiritualitas, kehampaan justru adalah tempat suci. Ia adalah ruang di mana sesuatu yang baru bisa muncul. Ibarat kanvas kosong yang belum ternoda, kehampaan memberi kemungkinan tak terbatas. Dalam meditasi, keheningan membuka jalan menuju pemahaman yang tak bisa dicapai lewat kata. Dalam jeda, hadir potensi untuk kelahiran baru. Kehampaan bukan kehilangan, ia adalah kesiapan. Dalam dunia yang gemar menjawab segalanya dengan cepat, spiritualitas mengajak kita untuk kembali pada kesabaran, keheningan, dan penghormatan terhadap misteri. Kita tidak perlu menjadi ahli untuk menjadi bijak. Cukup menjadi manusia yang hadir, yang terbuka, dan yang mau merangkul ketidaktahuan sebagai teman, bukan musuh. Sebab dari sanalah kekuatan sejati muncul, bukan dari kontrol, tetapi dari kerendahan hati untuk menyadari bahwa hidup lebih luas dari pemahaman kita, dan itu tidak masalah. Hidup bukan medan perang antara kehendak pribadi dan realitas. Ia lebih menyerupai sungai yang mengalir, kadang deras, kadang tenang, dan tugas kita bukan untuk mengendalikan airnya, melainkan belajar menari bersama arusnya. Ketika kita berhenti berusaha memaksakan arah dan mulai berkolaborasi dengan aliran kehidupan, sesuatu yang indah terjadi. Harmoni muncul tanpa dipaksa, kejernihan hadir tanpa dicari. Kita mulai menyadari bahwa semesta bukan entitas yang harus dilawan, melainkan sahabat yang bisa diajak menari. Kita sering datang ke kehidupan dengan segenggam rencana, serangkaian target, dan peta yang sudah kita gambar sendiri. Namun, semakin kita genggam erat, semakin mudah kita lelah. Ketika kita melepaskan agenda pribadi, bukan karena menyerah, tapi karena sadar ada kekuatan yang lebih luas bekerja, kita merasakan energi baru. Kreativitas mulai mengalir, pertemuan-pertemuan bermakna terjadi tanpa dirancang, dan peluang hadir dalam bentuk yang tak terduga. Melepaskan bukan berarti kehilangan arah, tapi membuka ruang bagi kehidupan untuk turut berbicara. Banyak tindakan dalam hidup lahir dari rasa takut, takut gagal, takut tertinggal, takut tidak cukup. Namun ketika kita bergerak bukan karena takut, melainkan karena penasaran, karena ada getaran rasa ingin tahu yang murni, tindakan itu menjadi ringan dan penuh kehidupan. Inilah titik ketika intuisi dan inspirasi bertemu. Saat kita bertanya bukan untuk mengendalikan, tetapi untuk memahami, hidup membuka rahasianya. Keajaiban tidak datang saat kita berjuang keras mencarinya, tapi saat kita cukup terbuka untuk melihatnya. Tak seorang pun menari sendirian dalam semesta ini. Setiap langkah yang kita ambil memengaruhi irama yang lebih besar, dari napas yang kita hirup hingga keputusan yang kita buat. Hidup bukan pertunjukan individu, melainkan tarian kolektif. Dalam tarian ini, ada momen untuk memimpin dan ada saat untuk mengikuti.
Ada waktu untuk bergerak dan ada waktu untuk diam. Ketika kita mulai melihat kehidupan seperti ini, tekanan untuk menjadi sempurna berubah menjadi undangan untuk menjadi hadir. Berjalan bersama arus semesta bukan berarti kita kehilangan kendali, melainkan kita menemukan bentuk kendali yang lebih dalam. Kendali melalui kebijaksanaan, melalui kepekaan, melalui kesadaran yang selaras. Kita tak lagi harus menaklukkan hidup, karena kita telah memilih untuk menari bersamanya. Dan dalam tarian itu, kita bukan hanya menemukan arah, kita menemukan kedamaian, keajaiban, dan keutuhan yang tak bisa didapat dari peta manapun. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.